Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang komunikasi nonverbal. Kami terdiri dari Desnada Nabila Hanun, Dian Nopitasari, Gina Halimatus Sadia, saya sendiri, dan Ranti Rahmiasi. Next, Des. Komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah proses komunikasi di mana pesan disampaikan tanpa menggunakan kata-kata. Contoh komunikasi nonverbal adalah menggunakan gerak tubuh, bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata. Penggunaan benda-benda seperti pakaian, potongan rambut, dan lain-lain. Simbol serta cara berbicara seperti intonasi, penekanan, kualitas suara, gaya emosional, dan gaya bicara. Para ahli di bidang komunikasi nonverbal umumnya menggunakan definisi tanpa kata, secara ketat dan tidak mencampur adukan komunikasi nonverbal dengan komunikasi nonverbal dan komunikasi verbal. Misalnya bahasa isyarat dan tulisan. Tidak termasuk komunikasi nonverbal karena menggunakan kata-kata. Sedangkan intonasi dan gaya bicara tergolong komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal juga berbeda dengan komunikasi bawah sadar, yang dapat berupa komunikasi verbal maupun nonverbal. Next. Gerak tubuh. Dalam komunikasi nonverbal, kinesik atau gestur adalah gerak tubuh yang meliputi kontak mata, ekspresi wajah, gestur, dan ekspresi wajah dan gestur. Gestur biasanya digunakan sebagai pengganti kata atau frasa. Misalnya mengangguk untuk mengatakan ya, untuk menggambarkan atau menjelaskan sesuatu, menunjukkan perasaan, misalnya memukul meja untuk menunjukkan kemarahan, untuk mengatur dan mengontrol jalannya percakapan, atau untuk melepaskan ketegangan. Next. Proxemic atau bahasa spasial, yaitu jarak yang Anda gunakan saat berkomunikasi dengan orang lain, termasuk tempat atau lokasi di mana Anda berada. Pengaturan jarak menentukan seberapa jauh atau seberapa dekat Anda dengan orang lain. Menunjukkan seberapa besar Anda menghargai, suka atau tidak suka, dan kepedulian terhadap orang lain, serta menunjukkan simbol sosial. Dalam ruang pribadi dapat dibagi menjadi 4 ruang interpersonal. Next. Yang pertama, jarak intim. Jarak dari kontak awal hingga 1,5 kaki. Biasanya jarak ini untuk cinta, perlindungan, dan kesenangan. 2. Jarak pribadi. Jarak yang menunjukkan perasaan masing-masing pihak yang berkomunikasi dan juga menunjukkan keintiman dalam suatu hubungan. Jarak ini berkisar antara 1,5 kaki hingga 4 kaki. 3. Social distancing. Dalam jarak ini, penutur sepenuhnya menyadari kehadiran orang lain. Karena dalam jarak ini, penutur berusaha untuk tidak mengganggu dan menekan orang lain. Kehadirannya dapat terlihat dari jarak antara 4 kaki hingga 12 kaki. Yang terakhir adalah jarak publik, berkisar dari 12 kaki hingga tak terhingga.
Next, dilanjutkan oleh Kina. Baik, yang selanjutnya yaitu vokalik. Vokal atau parabahasa merupakan unsur nonverbal dalam tuturan, yaitu cara berbicara. Ilmu yang mempelajari hal ini disebut paralinguistik. Contohnya adalah nada suara keras atau lemahnya suara, kecepatan bicara, kualitas suara, intonasi, dan sebagainya. Selain itu, penggunaan suara pengisi seperti o, saat berbicara juga merupakan unsur vokal, dan dalam komunikasi yang baik, hal-hal tersebut harus dihindari. Selanjutnya, lingkungan. Lingkungan juga dapat digunakan untuk menyampaikan pesan tertentu. Di antaranya adalah penggunaan ruang, jarak, suhu, pencahayaan, dan warna. Next. Fungsi pertama. Fungsi pertama, perilaku nonverbal dapat mengulangi perilaku verbal. Misalnya, Anda menganggukkan kepala saat mengatakan ya, atau menggelengkan kepala saat mengatakan tidak, atau menunjukkan arah dengan jari telunjuk kemana seseorang harus pergi mencari toilet. Next. Fungsi kedua atau substitusi. Perilaku nonverbal dapat menggantikan perilaku verbal, sehingga tanpa berbicara Anda dapat berinteraksi dengan orang lain. Misalnya, seseorang pengamen datang ke mobil Anda dan kemudian tanpa mengucapkan sepatah kata pun Anda menjabat tangan Anda dengan telapak tangan mengarah ke depan. Sebagai pengganti tidak, isyarat nonverbal yang menggantikan kata atau frasa ini disebut lambang. Next. Fungsi ketiga atau kontradiksi. Perilaku nonverbal dapat bertentangan dengan perilaku verbal dan dapat memberikan makna lain pada pesan verbal. Misalnya, Anda memuji pencapaian teman sambil cemberut. Selanjutnya, fungsi keempat atau aksentuasi, yaitu memperkuat, menekankan atau melengkapi perilaku verbal. Misalnya menggunakan gerakan tangan, nada suara yang lebih lambat saat memberi pidato. Isyarat nonverbal ini disebut dengan tampilan pengaruh. Fungsi kelima, komplement. Perilaku nonverbal dapat mengatur perilaku verbal. Misalnya, ketika kuliah akan berakhir, Anda melihat jam tangan Anda 2 atau 3 kali sehingga dosen segera menutup kuliah. Selanjutnya, pentingnya peran komunikasi nonverbal. Gestur, tatapan mata, dan gestur yang akan membantu lawan bicara Anda menilai seberapa besar Anda peduli padanya, atau untuk memastikan Anda benar-benar mendengarkan dan mengatakan yang sebenarnya. Ketika komunikasi nonverbal sejalan dengan apa yang Anda katakan, kepercayaan dan kejelasan akan muncul dalam proses komunikasi yang lengkap. Sebaliknya, jika komunikasi verbal dan nonverbal tidak sinkron, maka kecurigaan, ketegangan, atau kebingungan antara dua orang yang berkomunikasi akan meningkat. Bagi Anda yang ingin menjadi komunikator yang handal, mempelajari komunikasi nonverbal sangatlah legal. Tidak hanya mempelajari apa yang dilakukan orang lain, tapi juga diri Anda sendiri. Komunikasi nonverbal juga merupakan aspek penting dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam mengasuh dan mendidik anak. Aspek nonverbal seperti sentuhan dan pelakuan sangat penting untuk menyampaikan kasih sayang antara orang tua dan anak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ranti. Selanjutnya, contoh lain yang membutuhkan aspek nonverbal adalah
ketika memilih pasangan atau menanggapi situasi berbahaya. Oleh karena itu, dengan mengetahui jenis komunikasi nonverbal, diharapkan kita dapat menyampaikan dan memahami informasi dengan lebih baik. Selanjutnya, keuntungan dan kekurangan komunikasi nonverbal. Keuntungan komunikasi nonverbal yang pertama, perasaan dan emosi lebih tepat disampaikan melalui pesan verbal daripada melalui pesan nonverbal. Dua, pesan nonverbal menyampaikan makna dan maksud yang relatif, bebas dari penipuan, distorsi, dan kebingungan. Sehingga pesan nonverbal memiliki tingkat validasi atau Nonverbal memiliki fungsi metakomunikasi yang sangat diperlukan untuk mencapai komunikasi yang berkualitas tinggi. Fungsi metakomunikatif berarti memberikan informasi tambahan yang memperjelas arti dan makna tersebut. 4. Pesan nonverbal merupakan cara komunikasi yang lebih efisien daripada pesan verbal karena pesan nonverbal tidak perlu berperan panjang dan audiens dapat menangkap maknanya dengan cepat. 6. Atribut melengkapi, menentang atau menggambarkan pesan verbal. 7. Faktor verbal menentukan makna dalam komunikasi interpersonal. 8. Pesan verbal memiliki fungsi pengulangan, substitusi, kontradiksi, pelengkap, dan aksentuasi. Kurangnya komunikasi nonverbal. Yang pertama, pesan nonverbal jarang dapat diatur oleh komunikasi secara sadar. Yang kedua, komunikasi nonverbal kurang terencana atau terstruktur sehingga sulit dipelajari. Yang ketiga, proses belajar yang dialami oleh seseorang untuk dapat melakukan perilaku nonverbal sulit untuk dijelaskan. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum. Ya, mereka tuh sambil kuliah tuh. Belajar sampai banget. Zoom kurang astaga. Apakah ada yang ingin bertanya? Halo. Atau bagian mana yang belum jelas? Silahkan ditanyakan. Dari kelompok lain, apakah ada yang ingin bertanya? Desnada, bisa tolong ulangi itu enggak, slide 18. Yang ini kah? Ya, mau nanya. Silahkan. Mau nanya yang poin 8. Maksud dari fungsi-fungsinya itu apa ya? Kan pesan verbal ini memiliki fungsi pengulangan,
substitusi, kontradiksi, pelengkap dengan aksentuasi. Apa pengertiannya, terus apakah fungsi ini penting sekali dalam pesan verbal? Terima kasih. Sama-sama. Des, tolong bukakan slide yang atas sekitaran 11 atau 12 tadi. Bukannya fungsi yang pertama, kedua. Nah, dari situ sudah dijelaskan fungsi-fungsi dari fungsi pengulangan, substitusi, kontradiksi, dan aksentuasi. Bentar lo. Tadi pertanyaannya gimana? Pertanyaannya, apakah semua fungsi ini saling berkaitan dan apakah semuanya penting gitu? Atau cukup satu atau dua aja yang perlu digunakan waktu komunikasi nonverbal gitu? Paham nggak? Udah lo. Dari semua fungsi-fungsi, semuanya penting. Dari fungsi pertama kan perilaku nonverbal dapat mengulangi perilaku verbal. Misalnya Anda menganggukkan kepala ketika mengatakan ya atau menggelengkan kepala. Setiap fungsi memiliki arti tersendiri. Begitu, Oliver. Nanti penjelasannya akan kami share ke kau ya, ke Oliver ya. Ya, terima kasih. Ya. Untuk yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Tidak. Saya Vera Wayuni, izin bertanya. Di dalam pesan verbal itu kan memiliki fungsi pengulangan. Berikan contoh fungsi pengulangan. Fungsi pengulangan. Fungsi sama juga dengan fungsi pertama dalam itu tadi yang kami jelaskan. Perilaku nonverbal dapat mengulangi perilaku verbal. Misalnya Anda menganggukkan kepala ketika mengatakan ya, atau menggelengkan kepala ketika mengatakan tidak, atau menunjukkan arah dengan telunjuk kemana seseorang harus pergi. Misalnya untuk menemukan WC dan lain-lain. Apakah sudah jelas, Vera Wahyuni? Sudah, terima kasih Halimah. Ya, sama-sama. Ada yang mau ditanyain lagi enggak? Yang lain? Kalau sudah tidak ada yang bertanya, kami cukupkan sampai di sini.
Terima kasih atas atas kehadirannya. Partisipasi. Nah, itu dia. Betul. Terima kasih atas kehadirannya. Kami ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.